Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya nih hari ini? Baik. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu lagi ya, pembelajaran Ibu. Dalam keadaan sehat walafiat, semua sudah sarapan ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ya, Bu. Alhamdulillah. Nah, masa pandemi ini kita harus tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya. Kalau berpergian keluar rumah harus memakai masker, menjauhi kerumunan, lalu apalagi mencuci tangan dengan sabun. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin membaca doa? Teman-temannya? Bu. Ya, pimpin doa teman-temannya ya. Mari teman-teman. Mari teman-teman sebelum kita memulai hari ini kita membaca doa dulu. Terima kasih ya Saiful sudah memimpin berdoa teman-temannya. Nah, tujuan kita berdoa itu apa sih ya? Kemudahan dalam belajar. Kelancaran dalam pembelajaran. Lalu ilmu yang didapatkan juga Manfaat. Ya. Nah, sebagai wujud nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke, hebat-hebat anak Bu Guru ya. Iya, Bu. Hari ini kita akan memulai pembelajaran. Kemarin di tema berapa, anak-anak? Tema 2. Tema 2, tema 3. Sudah 2 tentang apa? Persatuan dalam perbedaan. Persatuan dalam perbedaan. Bu, saya juga kelihatan, Bu. Ya, bersatu kita. Bahasa Indonesia menuliskan informasi bacaan menggunakan aspek adik simba. Lalu yang kedua, ciri-ciri kosakata baku. Pada PPKN, kita akan belajar tentang contoh manfaat persatuan dan kesatuan. Dan juga tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian nanti mampu menganalisis ciri-ciri kosakata baku dengan benar. Yang kedua, kalian juga mampu menemukan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek adik simba, singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan tepat. Lalu yang ketiga, kalian juga dapat menganalisis contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam bentuk buku mini dengan benar. Yang terakhir, kalian mampu menganalisis cerita tentang contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dalam bentuk buku mini dengan tepat. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang adik simba. Adik simba singkatan apa? Apa, mengapa, siapa? Apa, mengapa, siapa? Ya, apa,
Mengapa? Siapa? Bagaimana? Di mana? Kapan? Kapan? Siapa? 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 Dan bagaimana? Untuk apa? Apa itu untuk menanyakan tentang apa? Menanyakan tentang? Menyajikan informasi tentang Identifikasi peristiwa. Ya. Lalu di mana? Di mana untuk menyajikan informasi tentang tempat terjadinya peristiwa. menyajikan informasi tentang tempat terjadinya peristiwa. Lalu kapan? Kapan untuk Menyajikan Informasi tentang waktu terjadinya peristiwa. ya, menyajikan informasi tentang waktu terjadinya peristiwa. Siapa? Siapa yang Menyajikan informasi tentang pihak yang terlibat dalam peristiwa. Ya, untuk menyajikan informasi tentang pihak yang terlibat dalam peristiwa. Lalu untuk mengapa? Menyajikan informasi tentang latar belakang terjadinya peristiwa. Tentang latar belakang terjadinya peristiwa. Dan bagaimana? Menyajikan informasi tentang proses terjadinya peristiwa. Ya, menyajikan informasi tentang proses terjadinya peristiwa. Perhatikan bacaan di bawah ini. Coba kita Ajeng baca, Ajeng. Sikat bacaan di bawah ini. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Ya, itu aspek apa yang bisa diambil dari teks bacaan di atas ya? Termasuk dalam aspek Siapa? Bagaimana? bagaimana? Kata tanyanya apa? Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ya, ini aspek bagaimana sih mencerminkan persatuan dan kesatuan. Tadi ada menciptakan suasana rukun. Lalu apa lagi? Teman yang berbeda suku bangsa. Ya, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, Agama, dan Lalu? adat istiadat. Restu, coba dibaca Restu. Perhatikan bacaan di bawah ini. Itu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah tugas kita bersama. Bagi bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Ya. Lalu, terima kasih Restu. Lalu kalau teks ini aspek apa ya? Siapa? Nah, betul sekali. Siapa? Karena di situ siapa yang menjaga keutuhan NKRI? Kita Sama sebagai bangsa Indonesia. Ya. harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Oke, sampai sini jelas ya tentang aspek adik. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Bu. Oke, Bu Guru lanjut. Kalian jika dalam menulis informasi penting, kalian harus memperhatikan penulisan kata baku. Nah, apa itu kata baku dan ciri-ciri kata baku? Ada yang tahu kata baku itu apa? Kata baku merupakan kata yang digunakan saudara sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang Indonesia tentukan dalam KBBI. Ya, hebat. Kata baku merupakan kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan dalam KBBI. KBBI itu apa ya? Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu yang dimaksud dengan kata baku. Lalu ciri-ciri kata baku. Baku yang pertama.
Coba dibaca. Tabah, ada Tabah? Hadir, Bu. Ya, coba Tabah dibaca. Yang pertama apa? Ciri-ciri kata baku. Kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah. Ya, kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah. Yang kedua, Saiful, ada Saiful? Hadir, Bu. Saiful, yang kedua apa Saiful? Kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing. Kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing. Lalu yang ketiga, Naura, ada Naura? Naura. Happy, Bu. Ya, yang ketiga apa Naura? Pemakaian perubahan daerah Hebat Naura, terima kasih. Pemakaian imbuhan secara eksplisit. Eksplisit itu artinya jelas. Kemudian yang keempat. bukan bahasa percakapan. Ya, bukan bahasa percakapan. Lalu yang kelima. Restu, ada Restu? Tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Ya, tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Kemudian tentukan kata baku di bawah ini. Subjek dan objek, mana yang benar? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan. Kanan atau kiri? Kata bakunya. Kiri, Bu. Kiri, Bu. Kiri, Bu. Ya, yang betul adalah sebelah Kiri. yang betul adalah objek. Kemudian praktik dan praktek. Kanan. Kanan, Bu. Kanan, Bu. Kanan. Kanan, Bu. Kanan, Bu. Kanan. Kanan atau kiri? Kanan. Kanan, Bu. Kanan, Bu. Kanan. Yang betul adalah Kiri. Ya. kiri. Aktif dan aktif. Kanan. Kanan, Bu. Kanan. 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 Kanan, Bu. Kanan, Bu. Kanan. Ya, kanan. Wah, hebat-hebat nih. Lalu nasihat dan nasihat. Kanan lagi. Sehat, Bu. Kanan. Kanan, Bu. Kiri, Bu. Kiri, Bu. Kanannya betul. Kiri, Bu. Oke, wah hebat-hebat ya anak guru. Sampai sini paham ya kata baku ya? Iya, Bu. Oke. Nah, Paham, Bu. kita sudah belajar mengenai bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh. Nah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apa kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting mencapai kesejahteraan umum? Ayo kita pelajari. Nah, mengapa persatuan penting untuk kesejahteraan umum? Coba dibaca, Tabah. Bu, Coba Tabah. penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Indo. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indo harus selalu bersatu. Keutuhan Satu, mempertahankan keutuhan
wilayah NKRI. Ya, wilayah NKRI. Nah, itu mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Selanjutnya, siapa yang mau baca? Ayo, Saila, ada Saila? Hadir, Bu. Ya, Saila. Usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi mencapai masyarakat NKRI yang sejahtera. Terima kasih, Saila. Nah, itu merupakan usaha dalam menjaga keutuhan NKRI. Tadi dengan cara memelihara apa? Ketertiban dan keamanan. Lalu, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Lalu sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan apa? Itu melaksanakan tanggung jawab. Tanggung jawab, saling menghormati antar sesama. Nah, betul sekali ya, Jeng. Lalu mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama. Apalagi menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, agama, dan istiadat. Ya, menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Itu merupakan sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Oke. LKPD 1, nanti Bu Guru kirim melalui link PJJ ya. Ya, Bu. Kerjakan mengenai teks. Ya, Bu. Ya, mengenai teks tadi, mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Aspek adik simbanya yang mana kalian tulis. Contohnya apa tadi? Untuk pertanyaan bagaimana, berarti apa? Bagaimana contoh? Persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya, bagaimana contoh sikap persatuan dan kesatuan? Tadi ada contohnya. Nah, seperti itu ya. Kalian buat apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana berdasarkan teks yang di atas yang sudah kalian baca. Oke, selanjutnya. Nah, untuk melengkapi peta pikiran tentang adik Simba tadi, kalian gunakan kalimat efektif. Kalimat efektif apa ya? Kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kalimat efektif ini dapat ditulis dengan berpedoman pada PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Lalu dalam menulis kalimat efektif, kamu harus menggunakan kata baku. Ya, betul. Nah, selanjutnya persatuan. Ada yang mau baca? Wahyu, ada Wahyu? Ada, Bu. Ya, Wahyu. Coba tolong baca, Wahyu. Bersatu kita teguh. Persatuan adalah yang harus diwujudkan pada bangsa ini. Tanpa persatuan bangsa ini akan terpecah belah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, adat, agama, yang kepercayaan yang berbeda. Tanpa persatuan tidak mungkin kedamaian akan terwujud pada bangsa ini. Mari kita persatuan dan kesatuan di antara sesama anak bangsa. Apakah kalian sudah melakukannya?
Ya, terima kasih Wahyu. Ya, persatuan itu kita wujudkan dengan apa? Menghargai berbagai macam suku bangsa, adat, agama, kepercayaan. Nah, tanpa persatuan berarti apa? Tidak mungkin adanya kedamaian yang terwujud pada bangsa ini. Jadi kita harus bersatu tanpa membedakan apa? Suku bangsa, adat, agama, dan juga Agama dan kepercayaan yang berbeda. ya, dan kepercayaan yang berbeda. Oke. Nah, next. Lihat pada gambar. Gambar apa ya itu ya? Gambar orang jatuh dari sepeda, Bu. Ya, ada anak yang jatuh dari sepeda, lalu ditolong atau dibiarkan? Ditolong. Nah, itu adalah salah satu bentuk persatuan dan mencapai persatuan dan kesatuan, kita perlu memiliki sikap peduli, korban, melakukan kepada sesama, dan Sama dan toleransi. contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Contoh penilaian nilai persatuan. Ya, lihat gambarnya. Gambar apa lagi nih? Sama. Iya, Bu. Dia kecelakaan dari Mencintai dan menggunakan tolongin motor, lalu ditolong tidak? Tolong, Bu. Dengan masyarakat sekitar. Nah, contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Coba siapa yang mau baca? 1. Mencintai dan menggunakan produk Indonesia. 2. Rajin belajar untuk membangun bangsa. 3. Mempererat kerjasama. Terima kasih, Raffi. Ya, itu adalah contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Yang contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Lihat gambar pertama. Gambar apa ya yang pertama? Orang sedang bermain. Bermain bersama, Bu. Bermain berbeda suku itu, Bu. Ya, Itu berbeda suku. Walaupun berbeda suku, mereka tetap bermain bersama. Bermain bersama. Nah, seperti itu ya. Itu contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan juga kesatuan. Lalu gambar yang kedua. Kedua gambar apa? Kerja bakti. Bakti, Bu. Kerja bakti, Bu. Ya, gambar kerja bakti. Membersihkan lingkungan. Bukan lingkungan, Bu. Yang ketiga. Apa? Saling Mari saling menghormati dan menghargai. Menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan menghormati. Dan Ini LKPD 2-nya. merupakan buku kecil yang terdiri dari beberapa fakta menarik untuk topik atau tema tertentu. Ya, betul. Si Akbar, LKPD 2-nya ini membuat buku ini. Buku ini itu yang terdiri dari fakta untuk topik atau tema tertentu. Jadi tugas kalian nanti membuat ini. Kemudian yang perlu kalian tulis dalam buku ini yang pertama itu sesuai dengan tema. Tema kita apa tadi? Tema 2. Bersatu kita teguh. Ya, bersatu kita teguh atau apa persatuan dalam Perbedaan. Kalian buat buku mininya judulnya tentang persatuan dalam perbedaan atau bersatu kita teguh. Lalu yang kedua, kalian tuliskan dan gambarkan contoh kegiatan yang seperti Ibu Guru tadi. Ya, ini apa aja gambarnya? Ada gotong royong, Tolong. nah, tolong menolong, lalu apa lagi? Main bersama, Menghargai teman. iya, menghargai teman, betul. Lalu bermain tanpa membedakan suku, adat, dan juga agama.
Yang ketiga, menuliskan dan menggambarkan contoh manfaatnya dari persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat. Seluruh gambar harus sesuai tema. Rasa toleransi. Ya, menumbuhkan rasa toleransi. Hidup rukun. Hidup rukun. Ya, betul. Hidup rukun. Pertanyaan? Tidak ada, Bu. Kesimpulan. Ya, lalu kesimpulan. Apa kesimpulan hari ini? Kata baku. Tapi yang dalam perbedaan kosakata. Ya, kata baku dan juga ciri-ciri dari kata baku. Kemudian apa? Adik Simba. Adik Simba tadi apa? 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 Siapa? Mengapa? Di mana? Kapan? Bagaimana? PKN-nya apa? Belajar tentang apa? PKN-nya tentang apa tadi? Satuan dan kesatuan. Contoh dari persatuan dan kesatuan. Tadi apa aja? Contohnya apa aja tadi? Saling menghormati dan menghargai antar teman. Berbeda suku, agama, adat. Tolong menolong, betul. Lalu tadi Ajeng juga betul. Membeda-bedakan teman. Iya, betul sekali. Sama tolong menolong, Bu. Kerja sama, tolong menolong, betul. Hebat. Lalu kerja bakti. Betul. Terus contohnya apa lagi? Piket bersama. Ya, betul. Piket bersama. Lalu ada lagi? Membantu teman yang kesusahan. Ya, membantu teman yang kesusahan. Itu merupakan contoh dari persatuan dan kesatuan. Lalu manfaatnya apa tadi? Tidak terjadi pertengkaran. Ya, betul. Restu ya. Tidak terjadi pertengkaran. Hidup akan selalu Rukun. Hidup rukun. Tidak ada. terjadi pertengkaran. Ya, betul. Lalu apa lagi? Adanya sikap Toleransi. ya, toleransi. Betul, hebat. Bu guru hebat semua ya. Sudah paham ya? Ya. Oke. Ya. Nah, nanti evaluasinya Bu Guru kirim melalui WhatsApp grup ya. Iya, Bu. Kan melalui Google Form. Jelas, Bu. Ya. Oke, sekarang sampai sini jelas? Jelas, Bu. Bu. Yang mau bertanya? Tidak, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Ya, menyenangkan, Bu. Hadir mengikuti pembelajaran Bu Guru hari ini, Bu Guru memberikan reward. Nih, ada berapa orang ya yang sudah hadir? Tidak ada yang ditanyakan lagi. Selalu berpesan untuk melakukan apa? 5M. Untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang Menjaga jarak, Memakai masker, mencuci tangan, mengalir. Iya, mengurangi mobilitas. mobilitas. Kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Mari teman-teman kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini dapat membantu kita semua. Amin. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah
kerjakan untuk tugas LKPD-nya, dikirimkan melalui link EPJJ ya. Lalu evaluasinya melalui Google Form, Bu Guru kirimkan juga linknya melalui WhatsApp group ya. Oke, anak-anak? Oke, Bu. Oke, terima kasih anak-anak hebat Bu Guru. Sampai jumpa di pembelajaran Bu Guru selanjutnya ya. Iya, Bu. Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.